Shalom, selamat pagi angin-angin terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan secara PDF HKBP Bumi Anggrek hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 681 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Daniel pasal 4 ayat 29 atau dalam terbitan terjemahan baru pasal 4 ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlaku, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian sabda Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang firman Tuhan, tentu ada aspek yang disebut dengan pengajaran. Pengajaran tentang larangan terhadap orang yang berlaku sembarangan. Dan Allah tidak pernah sembarangan memberi hukuman. Salah satu tujuan pemberian Allah adalah supaya manusia dapat memahami apa yang Allah ajarkan. Hukuman terhadap Nebukadnezar juga memiliki tujuan yang sama. Nats yang saya bacakan yang menjadi renungan bagi kita adalah nats yang memang ditujukan kepada Nebukadnezar yang akan dikucilkan dari masyarakat dan dipaksa untuk makan rumput seperti lembu. Nebukadnezar akan menganggap dirinya sebagai binatang atau memiliki kegilaan yang tidak masuk akal. Ini adalah hukuman Tuhan kepada kesombongan. Amang-inang yang terkasih, selama 12 bulan sejak mimpinya, Nebukadnezar membanggakan dirinya dengan memuji dirinya sebagai raja yang telah membangun Babel, kerajaan yang begitu hebat demi kemuliaan dirinya. Ketika itu juga ada suara dari langit yang menegurnya. Di ayat 31 dan berbicara tentang kerajaannya, dan dia akan tinggal di sebuah tempat yang tidak diperhitungkan, dan dia akan mengalami masa-masa yang mengerikan. Namun di ayat 33 digambarkan juga hukuman terlaksana dan Nebukadnezar hidup seperti lembu.
Setelah melewati proses yang begitu panjang, Nebukadnezar memuji yang maha tinggi kepada kekuasaan Allah, kekuasaan yang kekal, yang turun-temurun. Di ayat 35, Allah berkuasa atas segala makhluk hidup, tidak ada yang dapat menolak tangannya dan menentangnya. Nebukadnezar dipulihkan setelah ia belajar untuk menyadari bahwa ia tidak hebat, melainkan semua yang berasal dari Allah melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Setelah ia pulih, ia memuji, meninggikan dan memuliakan Allah. Mengakui segala perbuatannya yang besar, dia sanggup untuk merendahkan dirinya kepada Allah. Ketika Allah menghukum kita, hal itu menjadi satu momen, karena ada Allah yang menghendaki untuk kita belajar dan taati. Belajarlah untuk menerima hukuman, karena itu adalah sifatnya pembelajaran untuk keberhasilan kita. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin berbicara tentang tinggi hati, kesombongan, juga firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan yang dibacakan di hari Minggu. Orang yang sedang bergumul dalam penampakan ilham Habakuk dikatakan, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ternyata berbicara tentang kesombongan, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan akan apa yang terjadi dan mungkin yang sudah terjadi. Namun firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, setiap orang yang memiliki pengalaman, biarlah pengalaman itu menjadi guru yang terbaik. Artinya segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu buruk, baik, semuanya dapat dijadikan pelajaran. Ketika seorang mendapatkan tempat yang baik, biarlah digunakan juga untuk hal-hal yang baik. Ketika dia mendapatkan mimpi yang tidak baik, biarlah dia belajar untuk ternyata tidak enak menjadi tidak baik. Ketika seseorang pernah makan dan pernah kelaparan, biarlah dia juga tahu kelaparan itu tidak enak. Dan ketika seseorang tahu dan mampu melakukan yang baik, Yakobus bilang, orang tahu melakukan yang baik tapi tidak melakukannya adalah berdosa. Biarlah kita juga belajar tentang mendapatkan kesempatan untuk menjadi baik. Karena semua kesombongan yang dilakukan oleh Nebukadnezar bukanlah cara terbaik untuk menikmati hidup. Bersyukurlah untuk Allah yang memberkatimu. Dan katakanlah dalam hatimu dan perjuanganmu, kamu akan berhasil. Kamu akan sukses. Tapi kesuksesan terbesar adalah menjaga hati dan selalu memuliakan Tuhan. Bawa keluargamu, bawa orang-orang yang kamu kasih untuk bertemu dalam perjumpaan, hidup dalam pengalaman baik bersama dengan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertaimu. Dan kami sambut kebaikan-Mu Tuhan untuk hari-hari kami yang hidup dalam kebaikan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu senantiasa. Amin.